Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubukum li nahwihi fa min azimi sa'nihi lam tahbihi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aribul kalama aitul Qur'an. Sahabat Ma'arif NU yang berbahagia, kaifa halukum al-yawm ya sadiqi? Tamanna an nakuna jami'an di sehati jayidah, amin ya rabbal alamin. Qaddimu lakum ismi Asep Ilyas min Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Garbiyah. Hayya bina naftahu hada darsah bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang struktur kalimat, yaitu tentang mubtada dan khabar. Mengapa begitu penting kita jelaskan struktur kalimat ini? Karena susunan kalimat dalam bahasa Arab tertuang dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab karangan ulama salaf, khalaf, dan juga yang ada dalam koran, majalah, semua yang ada bertuliskan bahasa Arab tidak lepas dari struktur kalimat yang utama, yaitu jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada, khabar, dan juga jumlah fi'liyah yang terdiri daripada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Maka dalam kitab Jurmiyah, Syekh Abdullah Muhammad bin Daud As-Sun'aji mengatakan al-mubtada huwal ismul marfu' al-ari anil awamili lafdiyati wal khabaru huwal ismul marfu' al-musnadu ilahil mubtada. Bahkan Syekh Syarifuddin Al-Muridi mengatakan al-mubtada munrafuhu mu'abadu an kulli labdin amilin mujarradu wal khabaru munzurtifa'in musnida mutabiqan fi labdihi lil mubtada. Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Malik dalam kitab Alfiyahnya juga mengatakan mubtada'un zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun manitadar. Pada intinya bahwa mubtada adalah isim yang dirupakan terletak di awal kalimat yang hukumnya rofa, kemudian khobar itu sendiri adalah isim yang rofa yang disandarkan kepada mubtada. Maka mubtada bisa dibuat dengan 6 hal. Yang pertama, mubtada dibuat dari isim domir. Isim domir berbentuk kata ganti yang jelas. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Contohnya, antunna hadiratun fil madrasati. Kamu perempuan banyak datang di sekolah. Kemudian mubtada bisa dibuat dari isim alam, yaitu yang berbentuk nama orang, nama panggilan, nama gelar, nama hewan, nama tumbuhan, dan sebagainya. Kita contohkan yang paling mudah adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mubtada bisa dibuat dari isim isyarah yang berbentuk kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh, lil ba'in atau lil qarib, baik jenis laki-laki ataupun perempuan. Pemirsa, supaya lebih seru, mari kita dengarkan nih, ada santri MTs Al-Muhajirin, Ananda Zulfikar akan melantunkan, akan menyanyikan isim isyarah sesuai tingkatannya. Tadi. Ada mufradun mudzakarun, azani tasniyah mudzakarun, haula'i jama mudzakarun, hazihi mufrada mu'anasa, hatani tasniyah mu'anasa, haula'i jama mu'anasa. Zalika mufradun mudzakarun, zanika tasniyah mudzakarun, ulaika jama huwa mudzakarun. Tilka mufrada mu'anasa, zanika tasniyah mu'anasa, ulaika jama hiya mu'anasa. Kita contohkan
isim isyarah seperti misalnya hadhihi syajaratu kabiratun, pohon ini pohon yang besar. Selanjutnya adalah mubtada dibuat dari isim mausul. Isim mausul berbentuk kata penghubung, baik orang yang atau sesuatu yang. Kita dengarkan dan lanjutkan. Alladzi mufradun huwa mudzakarun, alladzina tasniyah huwa mudzakarun, alladzina jama' huwa mudzakarun, alladzina jama' huwa mudzakarun, allati mufrada hiya mu'anasa, allatani tasniyah hiya mu'anasa, allati jama' hiya mu'anasa, allati jama' hiya mu'anasa. Kita contohkan, alladzina yazhabuna ilal madrasati, talibuna atau tullab, orang-orang yang berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah itu para siswa. Selanjutnya, mubtada dibuat atau kemasukan alif lam sebagai tanda kemarifatan. Contohnya adalah al-haya'u minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Selanjutnya, yang terakhir adalah mubtada dibuat dari idhofah, rangkaian dua isim, yaitu isim yang pertama dinamakan mudhof, yang kedua, rangkaian kedua adalah mudhof ilaih. Cirinya mudhof kosong dari alif lam dan tanwin, sedangkan mudhof ilaih kosong apabila memilih. Apabila ada tanwin maka tidak ada alif lam, apabila ada alif lam maka tidak ada tanwin, dan senantiasa dikasihkan. Kita beri contoh. Mubtada idhofah dengan isim domir, ustaduna qaimun, guru kita itu berdiri. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan materi khobar yang dibuat dari isim-isim yang lain, baik dari jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, isim alam dan sebagainya. Tapi sebelum itu, sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu praktek untuk kalimat dan khobar oleh Ananda Samsul dari MTS Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit thaharati. Kitabu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ahkami menjadi mudhof ilaih dari kitabu. At-thaharati menjadi mudhof ilaih dari bacaja. Wal kitabu wa'nya adalah huruf istinaf. Al-kitabu. Sebelum kami akhiri, ada sebuah syair mengatakan, idza kanatil lughatu fi alfadina fadunya fi qabdatina. Apabila bahasa ada pada lisan kita, maka dunia dalam genggaman kita. Baik, kita tutup. Hayya bina nahtatim hada dasah bikiratil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fi waqtil qadim ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Modul Ajar Bahasa Arab oleh Asep Ilyas dari MTS Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Secara informasi umum, kompetensi awal, kita angkat tema pembelajaran bahasa Arab kali ini tentang tarkibul kalimat atau struktur kalimat dengan judul materi mubtada dan khobar. Dalam kompetensi inti mengacu pada 4 ranah. Yang pertama ranah spiritual, yang kedua ranah pengetahuan, ketiga ranah keterampilan, dan yang keempat adalah ranah kepribadian. Terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama ada dalam elemen Pancasila, peserta didik diharapkan mandiri dalam memahami secara online. Yang kedua, materi yang disampaikan melalui video basic learning VBL secara visual maupun audiovisual tentang takrif mubtada dan khobar dan juga pembuatan mubtada dan khobar. Adapun target peserta didik juga diharapkan pertama mampu menentukan hukum tanda i'rab, tarkib kalimat dan golongan kata. Yang kedua diharapkan peserta didik mampu dalam percakapan sederhana bahasa Arab. Metode pembelajaran dalam video ini menggunakan sumber kitab Nahwu dan buku dari metode Asiliyah. Penyusunnya saya sendiri. Jilid 1 tentang bagaimana menentukan jabatan kalimat. Jilid 2 menjelaskan bagaimana perubahan kata dari mulai fi'il madhi dengan tasrif istilahi dan tasrif lugawi hingga isim makan dan zaman. Jilid 3 memuat percakapan sederhana yaumiyah bahasa Arab. Selanjutnya silakan disimak ya. Sekian, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat ma'arif semua. Rubama kafaituhuna kalami in wajadtum minil khotoati wal ghulatati utlubul afwa.